Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijaiyah dengan NIM 223321 dari Prodi Manajemen semester 5 dari RA21. Nah, di sini di video pembelajaran saya kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester yang dimana mata kuliahnya yaitu Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu dosen Adisya Maya Andara MM. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran internasional pada produk Revolusio dan kerjasama bisnis internasional. Oke, sebelumnya saya mengambil dari PT ini yang menjelaskan mengenai materi yang pertama. Jadi PT-nya itu PT Beo Intermedia. Jadi PT Beo Intermedia ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ITC atau Information and Communication Technology. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penelitian di lapangan, Revolusio ini merupakan inovasi e-bisnis yang menerapkan otomasi digital marketing. Produk ini merupakan inovasi e-bisnis terbaru dan menjadi salah satu-satunya gitu, baik di Indonesia maupun luar negeri. Sehingga perusahaan ini juga harus menetapkan strategi yang tepat untuk pasar internasional. Oke, selanjutnya langsung ke materinya. Pemasaran itu adalah sebuah proses penciptaan nilai bagi pelanggan yang meliputi perencanaan dan penetapan harga, promosi, distribusi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan serta memuaskan si pelanggan tersebut gitu. Jadi pemasaran merupakan fungsi yang penting di dalam suatu perusahaan karena divisi pemasaran ini akan selalu mendatangkan pendapatan bagi perusahaan tersebut. Orientasi pemasaran itu adalah sebuah pandangan ke depan dari sebuah perusahaan untuk merencanakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, proses sosial yang berpijak pada pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok dengan menjadikan sebuah pertukaran sehingga menghasilkan kepuasan pelanggan gitu secara maksimal. Oke, selanjutnya mengenai bisnis internasional. Jadi bisnis internasional ini adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara gitu. Jadi perdagangan internasional merupakan transaksi antar negara, itu tuh biasanya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya ekspor dan impor tersebut, maka timbul neraca perdagangan antar negara, yang itu balance to trade. Sedangkan pemasaran internasional yang merupakan keadaan suatu perusahaan dapat terlibat gitu dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain. Nah, perusahaan lain ataupun masyarakat umum di luar negeri. Jadi transaksi bisnis internasional ini pada umumnya merupakan upaya gitu untuk memasarkan hasil produk di luar negeri. Oke, di sini ada 5 faktor pengaruh pemasaran internasional yang mendorong sebuah perusahaan domestik, yaitu yang pertama, kejenuhan pasar domestik atau domestic market saturation. Yang kedua, persaingan atau competition. Yang ketiga, peluang pasar atau market opportunities. Yang keempat, kurva pengalaman yang tajam atau sharp experience curve. Dan posisi pasar SHARP atau niche market position. Oke, di sini ada pengertian e-bisnis. Jadi e-bisnis itu adalah praktek, pelaksanaan, dan pengelolaan proses bisnis utama gitu, seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan, bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan, pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi gitu. Dalam artian bahwa e-bisnis ini adalah pemilihan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak terkait untuk melaksanakan dan mengurus
proses bisnis utama sehingga dapat memberikan keuntungan, dapat berupa keamanan, optimal, efisiensi, fleksibilitas, integritas, dan peningkatan produktivitas profit. Dilanjut dengan materi yang selanjutnya mengenai kerjasama bisnis internasional. Di sini ada WTO. Jadi WTO itu adalah World Trade Organization. WTO itu adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Jadi WTO itu merupakan satu-satunya organisasi internasional yang menangani aturan perdagangan internasional. Di sini juga ada GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan. Jadi merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan membangun guna mewujudkan kesejahteraan manusia. Nah, jadi GATT ini di bawah naungan WTO. Jadi Indonesia ini telah menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia atau bisa disebut juga dengan WTO gitu ya. Ada manfaat yang dapat dirasakan oleh Indonesia juga sebagai anggota WTO. Namun ada pun kerugian juga bagi Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang yang belum mapan stabilitasnya gitu. Untuk mengantisipasi kondisi perekonomian Indonesia menghadapi perekonomian global atau disebut dengan pasar bebas itu, maka pemerintah itu harus melakukan reformasi hukum nasional yang dapat berperan sebagai pendorong peningkatan produk nasional. Namun rumusan hukum nasional berkaitan dengan perdagangan bebas tersebut harus mengacu pada kepentingan nasional Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu WTO juga memiliki beberapa peranan penting gitu dalam satunya yaitu WTO berperan sebagai tempat bagi para anggota untuk berkonsultasi dan berperan juga untuk mengadili permasalahan sengketa yang terjadi di antara negara-negara anggota WTO terkait peraturan dalam persetujuan sengketa WTO tersebut. Yang selanjutnya itu fungsi WTO. Yang pertama, mendukung pelaksanaan dan pengaturan perjanjian perdagangan yang telah disepakati gitu. Yang kedua, menjadi forum perundingan perdagangan internasional. Yang ketiga, mengatur penyelesaian sengketa perdagangan antar negara anggota. Yang keempat, melakukan peninjauan kebijakan perdagangan negara anggota. Nah, yang terakhir, membentuk kerangka kebijakan ekonomi global bersama IMF dan Bank Dunia. Oke, di sini yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar WTO. Yang pertama, perlakuan yang adil untuk semua anggota. Jadi diatur dalam pasal 1 GATT 1994, setiap negara anggota WTO harus memberikan perlakuan yang sama gitu tanpa diskriminasi terhadap semua anggota lainnya. Yang kedua, pengikatan tarif. Jadi negara anggota harus menetapkan dan mengikat tarif bea masuk untuk produk tertentu secara resmi. Yang ketiga, perlakuan nasional. Jadi diatur dalam pasal 11, negara anggota tidak boleh mendiskriminasi produk impor dibandingkan dengan produk domestik, termasuk dalam pungutan undang-undang dan peraturan lainnya. Yang kemudian selanjutnya perlindungan hanya melalui tarif. Jadi perlindungan tarif ini dalam negeri hanya diperbolehkan melalui tarif, bukan dengan pembatasan lain. Yang kemudian perlakuan khusus dan pembedaan untuk negara berkembang. Jadi memberikan kemudahan dan perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang untuk melaksanakan persetujuan WTO. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.